Pagelaran wayang di tengah waduk bunder. Dusun Betiring, Desa Banjarsari, Kabupaten Gresik, terbentang sebuah waduk yang sejak lama lebih dari sekadar penampung air. Waduk Bunder. Waduk ini dipercaya memiliki energi yang berbeda dengan waduk pada umumnya. Airnya tampak tenang, berdenyut bersama nafas para penunggunya yang tak seluruhnya berasal dari dunia manusia. Warga percaya bahwa waduk ini dihuni oleh bangsa jin ular yang dipimpin oleh sosok Nyi Lembayung, sang ratu penjaga air. Energi mereka tak selalu bersahabat. Karena itu, setiap tahun diadakan pementasan wayang di tengah waduk. Bukan sebagai tontonan, melainkan sebagai bentuk persembahan, penghormatan, sekaligus perjanjian damai. Ritual ini bukan hal kecil bagi mereka yang mempercayainya. Ritual ini menjadi sakral baginya. Pak Raga adalah dalang yang dipilih warga sejak bertahun-tahun. Di usianya yang senja, ia masih duduk tegak. Sorot matanya menyimpan ingatan tentang tahun-tahun ketika persembahan ini diabaikan dan murka alam tak dapat dibendung. Wayang bukan sekedar bayang-bayang. Di setiap bunyi gamelannya tersimpan doa. Di setiap larik dalam pengucapannya tersimpan makna. Oleh karenanya, setiap lakon harus dilisankan dengan hati yang bersih dan berlapang dada. Sari, cucu satu-satunya Pak Raga, kerap duduk diam di samping kakeknya saat berlatih. Ia tumbuh di antara gemerincing gamelan dan aroma kayu kelitik. Namun, tetap saja hatinya dipenuhi pertanyaan. Mbah, jika jin itu benar ada, apakah mereka mendengar setiap kata dalam lakonmu? Joko adalah pemuda yang dipercaya sesepuh untuk menjaga persiapan ritual. Ia percaya bukan karena takut. Kemantapan hatinya ketika menyaksikan sendiri tanda-tanda dari waduk membuat dirinya bergeming. Riak air yang bergerak sendiri, suara mendesir yang menyerupai sisik diseret. Ada hal yang tidak butuh bukti, Rik. Kita hanya perlu menjaga agar desa tetap seimbang. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika warga mengabaikan persembahan wayang menjadi legenda paling kelam. Ikan-ikan yang akan dipanennya mati tanpa sebab, digantikan dengan ratusan ular kecil yang saling menggeliat. Warga percaya bahwa semua itu adalah peringatan dari penghuni bawah air di waduk tersebut. Mereka selalu berbicara. Kita saja yang enggan mendengarkannya. Seringkali mereka berbisik melalui udara. Saat waktu ritual kembali tiba, para sesepuh berkumpul di balai dusun. Mereka sepakat mengundang Pak Raga untuk memimpin persembahan tahun ini. Lakon yang dipilih adalah Sang Penjaga Tirta, kisah kuno tentang naga air yang meredakan amarah dunia. Pak Raga, hanya jenengan yang bisa mengucapkan lakon ini tanpa gegabah. Warga bergotong royong membangun panggung di atas rakit besar. Di tengah waduk, lampu minyak digantung satu-satu, menebarkan cahaya kuning redup yang menari di permukaan air. Sesaji diletakkan rapi, bunga telon, kelapa muda, dan kain putih penenang. Pastikan tali pengikatnya kuat. Malam ini, panggung harus mengambang dengan tenang. Senja turun perlahan.
Angin membawa aroma tanah basah dan suara serangga. Warga berkumpul di tepian waduk, menonton dalam hening. Sari duduk di samping Pak Raga di perahu kecil, menggenggam lampu minyak dengan gugup. Mbak, kenapa malam ini rasanya berbeda? Karena malam ini air telah menunggu. Gamelan ditabuh perlahan. Pak Raga mengangkat wayang pertama dan suaranya membentuk gelombang yang pelan-pelan meresap ke air. Riak kecil muncul, berputar seolah sesuatu dari dasar waduk bergerak mendekat. Dahulu kala, ketika dunia masih mencari keseimbangannya. Air tiba-tiba bergetar halus. Cahaya lampu memantul seperti sisik mengilap. Sari terhenti sejenak. Di antara bayang-bayang, ia melihat wujud panjang yang melingkar, terlihat samar, namun nyata memancar. Warga di pinggir waduk mengatupkan bibir, takut mengganggu apapun yang sedang menyaksikan lakon. Joko, apakah kamu melihat itu? Tetap tenang, itu tandanya mereka mendengar. Di antara kabut tipis yang naik di permukaan waduk, tampak siluet sosok perempuan berwajah halus namun berbelang ular. Nyi Lembayung muncul tanpa suara, matanya memantulkan cahaya panggung. Ia tidak mendekat, hanya memandang dengan tenang. Sugeng Rawu, Ratu Penjaga Tirta. Wayang menampilkan pertarungan batin sang naga air. Gamelan mengalun semakin berat, angin seakan mengikuti tempo. Panggung bergoyang pelan, namun bukan oleh ombak, melainkan oleh aliran yang datang dari bawah. Pada momen itu, manusia dan makhluk tak kasat mata seakan berbagi ruang yang sama. Ketenangan hanya lahir bila manusia mampu merendah pada alam. Saat lakon mencapai akhir, angin berhenti sepenuhnya. Suasana waduk menjadi hening seperti ruang tertutup. Perlahan-lahan, riak air kembali teduh. Bayangan Nyi Lembayung menghilang, tenggelam kembali ke kedalaman waduk. Pertanda baik, Nyi Lembayung menerima persembahan kita. Pementasan usai, warga pulang dengan rasa syukur. Mereka percaya selama ritual dijaga, waduk akan tenang, panen akan baik, dan ular-ular tidak akan keluar dari batas mereka. Tradisi wayang di tengah waduk Bunder terus hidup. Bukan hanya sebagai warisan leluhur, tetapi juga sebagai bahasa halus antara manusia dan alam. Pesan dalam folklore ini menegaskan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam dengan menjunjung rasa hormat, kesadaran, dan kearifan leluhur. Ritual wayang di tengah waduk Bunder menjadi simbol dialog dan perjanjian damai antara manusia dan kekuatan alam, di mana keseimbangan hanya dapat terjaga jika manusia tidak bersikap angkuh, mau mendengar peringatan, dan merawat tradisi sebagai bentuk tanggung jawab bersama.